Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Yayang Aprilia Sisti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu tentang sekolah sebagai suatu sistem. Sebelumnya, ada yang tahu gak nih apa itu sekolah sebagai suatu sistem? Yuk kita bahas sama-sama. Yaitu pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Menurut Fatah, pandangan pendidik sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro, menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Combs 1968 dapat dilihat dalam dua hal, yaitu yang pertama, pendidikan secara mikro dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Dan dua, pendidikan secara makro menjangkau elemen-elemen yang cakupannya lebih luas. B yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah 1. Terdiri dari banyak unsur. 2. Masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. 3. Tersusun dalam satu tatanan tertentu. 4. Antara masing-masing unsur saling mempengaruhi. 5. Berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. 6. Tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. 7. Mempunyai maksud dan tujuan. 8. Memerlukan masukan dari luar. 9. Mempunyai batas waktu. C yaitu input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal, yaitu masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya, masukan instrumental merupakan guru, sarana dan prasarana kurikulum, dana dan pengelolaan sekolah, dan 3 masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. D. Proses sekolah. Proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif, dengan menggunakan berbagai pendekatan Rahman dan Rahim, kasih sayang, serta penuh cinta. Output sekolah. Output merupakan hasil dari proses, menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat bekerja. Nah, itulah tadi materi singkat dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kapan-kapan lagi ya.